Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Perkenalkan, saya Laita Muti Fauziah dengan NPM 2101011 049. Pada video kali ini saya akan membahas tentang ilmu nasikh wa mansukh. Menurut Jalal 2013, nasikh merupakan menghapuskan suatu hukum syar'i dengan dalil syar'i dengan ditentukan waktunya, dan apabila tidak ada nasnya maka hukum yang pertamalah yang digunakan. Dari pengertian ini dapat diambil kesimpulan bahwa nasikh wa mansukh itu merupakan mengubah atau menghapus suatu dalil syar'i dengan dalil syar'i lainnya. Nah, nasikh ini merupakan yang menghapus atau dalil yang dihapus. Kemudian mansukh ini hasil dari dalil yang dihapus tersebut. Dalam nasikh wal mansukh ini tentunya terdapat pihak-pihak yang pro ataupun kontra terhadap nasikh wa mansukh. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 106 dan surat An-Nahl ayat 101 merupakan ayat yang menjadi perebutan untuk penafsiran. Nah, kedua ayat ini memperkuat argumentasi untuk pihak-pihak yang pro maupun pihak-pihak yang kontra. Ada beberapa golongan yang pro ataupun kontra terhadap nasikh wa mansukh. Yang pertama yaitu golongan Yahudi. Golongan Yahudi ini tidak mengakui nas. Menurutnya, nas itu dengan hikmah. Nas ada yang dengan hikmah dan ada juga yang tanpa hikmah. Nas tanpa hikmah itu mustahil bagi Allah, dan nas dengan hikmah itu pun tersembunyi. Golongan yang kedua yaitu golongan Syiah Rafidhah. Golongan ini kontra terhadap golongan yang pertama yaitu golongan Yahudi. Menurut golongan ini, badak bagi Allah itu mungkin. Ini berdasarkan di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 39 yang artinya Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki dari sisinya. Golongan yang ketiga yaitu golongan yang menyatakan bahwa nas itu mungkin bisa dengan akal tetapi tidak bisa dengan syar'i. Ini berdasarkan pada Al-Quran surat Al-Fussilat ayat 42. Baik, selanjutnya macam-macam nas dalam Al-Quran. Macam-macam nas dalam Al-Quran yang pertama yaitu nas hukum dan bacaannya. Jadi yang dimaksud di sini adalah hukumnya dinas dan bacaannya pun juga dinas atau dihilangkan. Yang kedua yaitu nas hukumnya saja tetapi bacaannya tidak. Jadi hukumnya ini sudah tidak berlaku lagi tetapi bacaannya masih bisa dibaca atau masih boleh dibaca. Kemudian yang ketiga yaitu nas bacaannya. Nah, di sini bacaannya itu sudah tidak ada atau ayatnya sudah dihilangkan, tetapi hukumnya masih tetap berlaku. Seperti ayat yang menjelaskan tentang orang tua yang berzina, maka rajamlah keduanya itu sebagaimana siksaan dari Allah. Selanjutnya yaitu nas tanpa pengganti. Nah, jadi ini adalah
sebuah ayat yang dinas tetapi tanpa pengganti. Ayat yang tidak ada ayat yang menggantikan ayat tersebut. Selanjutnya yaitu nas dengan pengganti yang seimbang. Jadi ayat yang dinas tersebut digantikan dengan ayat yang seimbang. Selanjutnya yaitu nas yang lebih berat. Penggantinya itu lebih berat seperti yang terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 15. Yang terakhir yaitu nas yang penggantinya itu lebih ringan. Contohnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 dinaskan dengan Al-Baqarah ayat 187. Ayat 183 ini artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kemudian dinas dengan ayat 187 yang artinya, dihalalkan bagimu pada malam bulan puasa untuk membersamai istri-istrimu. Kamu adalah pakaian mereka dan mereka adalah pakaianmu. Selanjutnya yaitu aspek-aspek dalam nas. Aspek-aspek nas ini meliputi dalil-dalil syar'i itu sendiri ya. Ayat-ayat Al-Quran tentunya. Hikmah dari nas. Banyak sekali hikmah dari nas. Salah satunya yaitu mengukuhkan keimanan kita kepada Allah, mengakui keberadaan Allah. Dan yang kedua yaitu mengukuhkan keimanan kita dan kecintaan kita terhadap sifat-sifat Allah. Dan yang ketiga yaitu dapat memberikan hikmah dalam hidup kita, berkah dalam hidup kita, dan masih banyak lagi. Itu tadi yang saya sampaikan mengenai ilmu nasikh wa mansukh. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.